Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 4, pembelajaran 4. Ayo membaca. Cuman setelah ibu lihat-lihat lagi, aduh Shopee-nya bunyi. Setelah ibu lihat-lihat lagi ya, di materi ini adalah materi olahraga. Jadi kita lewati, nanti Ananda bisa tolong baca sendiri nak ya. Kita ke ayo berlatih ya. Nah, ayo berlatih. Kita baca dulu. Di sini ada denah ya, ada tenda, tungku, ada meja makan, keterangannya ya, air minum, MCK begitu. Nah, di sini ada arah mata angin ya, ada utara sampai dengan selatan gitu ya. Lalu denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Tenda pembina yang mana? Tenda pembina berarti yang ini. Meja makannya di sebelah timurnya kan. Nah, lalu kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama. Kamar kecil MCK berarti ya. Nah, ini MCK. Ini dia di sini. Nah, sebelah baratnya tenda utama ini. Lalu pusat air minum ada di sebelah utara meja makan ya. Nah, pusat air minum ini sebelah utaranya meja makan, benar. Lalu sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Ini dia. Ini adalah tungkunya ya. Baik, kita lanjut. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Nah, dia berarti yang ini adalah tenda anggota pramuka, sedangkan antar ya, kursornya ibu agak susah nih. Yang ini adalah tenda pembina ya. Jadi arah apa yang harus dia ambil ya, perjalanannya itu seperti apa, lewat mana begitu ya. Nah, berarti jika dia ingin ke tendanya pembina ya, nah dia harus melewati jalan mana dulu? Dia harus kita cari yang paling simpel. Kalau di sini kan agak jauh, jadi dia ke sini dulu. Dia harus jalan dulu ke arah barat. Setelah ke arah barat baru dia ke arah selatan. Sudah sampai melewati pusat air minum ya ini ya. Nah, ini. Nah, jadi dia ke sini. Udah sampai ya kan? Nah, gimana tadi ya? Dia harus ke arah barat dulu. Lalu dia belok ke arah selatan melewati pusat air minum. Sudah sampai ke tendanya pembina. Gitu. Udah ya. Cobalah membuat denah menuju lokasi perpustakaan sekolahmu. Gunakan simbol sesuai imajinasimu. Lengkapi denah lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Masalahnya kan kalian tidak, atau Ananda tidak ada di sekolah ya. Jadi ruangan kita tuh di atas. Nah, sedangkan perpus itu di pojok bawah. Nanti saja ya, kalau Ananda sudah masuk sekolah saja nak ya. Oke, denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Ayo membaca. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengalaman sila kelima Pancasila. Kelima. Yang di sini dihapus ya.
Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Ayo berlatih, perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengalaman sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Ya. Nah, yang pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ya. Nah, apakah aturan tersebut sesuai dengan pengalaman Pancasila? Dengan sila Pancasila sesuai apa tidak? Sesuai, ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke berapa ya? Ayo, ada yang tahu sila ke berapa? Nah, sila ke-5. Bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mengapa alasannya? Aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Kalau misalnya satu orang minjem bukunya lama betul, nggak balik-balik. Nah, kalau tidak ditetapkan waktunya kan yang lain juga antri. Kan tidak semua buku itu ada di sekolahan gitu ya, maksudnya di perpustakaan gitu. Misalnya bukunya cuma 2, terus orang 2 ini minjem lama betul gitu kan. Nah, makanya harus dibatasi waktu. Biasanya sih 1 minggu ya, 1 minggu harus dikembalikan. Kalau tidak itu biasanya terkena denda. Dendanya berupa uang, per harinya tuh berapa, atau bisa mungkin kalau sudah lama betul gitu disuruh mengganti buku yang baru begitu ya. Selanjutnya yang kedua, memperbaiki buku yang rusak. Nah, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengalaman sila Pancasila? Sesuai, ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila ke-5. Ya, bunyi sila ke-5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya ya, aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku dan mematuhi peraturan yang ada. Memang sudah kewajiban kita. Kalau hak kita meminjam, tetapi kewajiban kita juga harus menjaga buku itu. Jadi kalau buku itu rusak, kita harus memperbaiki. Jika buku itu hilang, kita harus menggantinya dengan buku yang baru dengan judul yang sama ya, dengan bukunya sama. Jadi kita beli yang baru. Selanjutnya, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengalaman sila Pancasila? Ya, sesuai ya. Sesuai ya, sikap tersebut sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Alasannya kenapa atau mengapa aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mematuhi peraturan yang ada. Dan misalnya ada orang kan banyak tipe ya, ada orang yang tidak bisa kalau membaca itu ribut, suasana ribut. Nah, jadi kita harus diam gitu ya untuk menghargai orang lain, karena memang kalau ibu sendiri sih nggak bisa kalau membaca atau belajar dengan suasana yang ramai gitu ya. Nah, kalau ibu tuh sukanya kalau belajar itu suasananya hening, jadi ibu bisa berpikir dengan lebih baik gitu. Nah, makanya kalau ibu rekaman di ruang guru atau di tempat yang ramai itu ibu nggak konsentrasi, jadi kadang tuh lupa apa yang mau disampaikan karena teralihkan konsentrasinya begitu. Nah, selanjutnya 4 ya, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengalaman sila Pancasila? Tentu ya. Ya, sesuai berarti ya, sesuai sikapnya, karena ini tadi kaitannya dengan bekerja sama ya. Berarti bunyi silanya adalah yang ketiga, yaitu bunyinya Persatuan Indonesia. Alasannya
Ya, aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mematuhi peraturan yang ada. Jadi kita tuh tidak hanya menikmati saja, menikmati ruang perpustakaan yang bersih, tapi kita juga harus tetap menjaga kebersihannya dan membersihkannya ya. Karena petugas perpustakaannya cuma sedikit ya, bisa 1 atau 2. Kalau di sekolahan kita cuma 2 gitu ya. Nah, tapi kalau yang datang tuh banyak gitu kan, jadi kan mereka juga harus membersihkannya juga lebih banyak lagi, mengatur buku-buku lagi gitu kan, pekerjaannya sangat banyak kan, kasihan juga. Jadi kita juga harus tetap menolongnya, begitu ya. Ayo bercerita, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Ya, ini bisa dikerjakan di rumah ya. Tulis ceritamu berdasarkan pikiran pokok yang telah kamu tentukan. Nah, baik. Sampai di sini dulu pembelajaran keempat kita akan bertemu lagi di pembelajaran 5. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye bye.